Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini pelajaran ibu kan? Ya. PKN ya? Ya. Nama ibu siapa? Baik, gimana kabar kalian? Baik. Sebelumnya udah kenal belum sama ibu? Belum. Ya udah. Untuk memulai ini, ibu akan memperkenalkan diri ibu dulu ya. Ya. Baik, perkenalkan, nama ibu Siti Sari. Di sini ibu akan mengajar tentang PPKN, pelajaran PPKN. Sebelumnya guru-guru yang kemarin tuh yang ngajar kalian siapa? Sebelum ibu? Bu Neneng. Bu Neneng tuh ngajar apa aja? PPKN tentang apa? Pancasila. Oh, Pancasila. Berarti udah ini ya, udah diajarin tentang Pancasila. Ya. Nah, ibu kan belum kenal nih sama kalian ya. Ibu mau ini dong, kalian perkenalkan diri kalian masing-masing gitu ya. Dari sebelah yang belakang paling gede akang, namanya siapa? Namanya siapa? Rizky. Kamu namanya? Rafliansyah. Terus yang itu satu lagi namanya? Fajri. Kamu namanya? Revi. Kamu? Riza. Lisa. Sipa. Japong. Baik, di sini kan ibu udah punya absen ya. Baik, di sini saya akan absen terlebih dahulu. Jadi Lisa Kaila. Siti Fatimah Tujahroh. Rizatul Aulia. Muhammad Ivan. Mila. Sakit apa-apa? Jalan-jalan. Izin enggak? Enggak ada suratnya ya. Kita alfain ya. Oke. Rizky. Rafliansyah. Ridwan. Revi. Fajri. Sama ini Kevin. Kevin apa namanya? Kevin Dekafilo ya? Kevin. Oke. Yang tadi yang namanya Mila itu Alfa ya? Oke, dia Alfa. Baik, sebelum memulai pelajaran ibu, alangkah baiknya kita tuh berdoa dulu ya. Iya. Di sini KM-nya siapa? Kiki ya. Ya udah, kepada saudara Kiki silakan untuk dipimpin doanya. Ya, tempat dulu. Ya. Salam sama ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni rahmatan ya Baik, di sini ibu akan membahas Mau daftar boleh? boleh. Baik, di sini ibu akan memaparkan materi tentang kayak Pancasila. Sebelumnya kalian sudah diajarkan tentang Pancasila Udah. sama Ibu Neneng? Iya. Udah. Oh, Ibu Neneng tuh ngajarin Pancasila apa aja? Lulus lagi. Apa? Tentang apa? Ada yang tahu? Enggak. Tahu nggak? Lupa. Kenapa lupa? Nggak dipelajari ya? Lama lockdown. Oh, di lockdown. Baiklah, sekarang sama ibu akan dibahas lagi mengenai Pancasila. Sebelumnya ibu mau nanya ya, Pancasila itu ada berapa? 5. 5. Tahu nggak? Pelajaran SD. Tahu Pancasila. Tahu nggak? Nggak tahu. Kamu tahu? Coba kamu sebutkan. Yang dari mana?
Tahu. Satu Pancasila, dua. Pancasila. Pancasila, satu ketuhanan yang maha esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Baik, namanya siapa? Namanya siapa? Namanya Ivan. Muhammad Ivan ya? Baik, istri ibu persilakan tadi kan udah ya bagus banget ya. Kita tuh beri tepuk tangan lah buat ini ya. Kalian harus mencontoh Pak Ivan ya, cerdas dia, pintar. Kalian juga sama pintar. Cuman lebih belajar lagi. Baik, di sini kelihatan nggak? Nah, di sini ada pengertian Pancasila. Tahu nggak sebelumnya pengertian Pancasila? Ada yang tahu? Enggak. Baik, Ibu paparkan. Jadi Pancasila adalah ideologi dasar negara Indonesia dan menjadi landasan keputusan bangsa Indonesia yang mencerminkan kepribadian bangsa dan sebagai dasar dalam mengatur pemerintahan negara. Nah, secara etimologis Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Dari kata kalau misalkan dari panca itu artinya sila, sedangkan kalau misalkan sila itu dasar. Nah, jadi dari kan pengertian Pancasila ini berarti kalau ini kan kalau misalkan Pancasila itu jadi panca dan sila yang terbagi dari dua kata tersebut. Nah, baik, sebelumnya kalian tahu nggak sih kelima Pancasila tersebut? Tahu nggak? Tahu nggak? Urutan awal sampai akhirnya tahu kan? Yang telah dipaparkan oleh Japong tadi. Ivan, maksudnya namanya Ivan ya? Ivan. Maaf lah, ibu juga manusia. Lupa. Nah, kalau misalkan kan tadi sama si Ivan udah dijelasin tuh ada 5 Pancasila kan. Yang pertama apa? Yang kedua? Ketiga? Persatuan Indonesia. 4? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemerintahan. 5? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, baik, yang belakang tadi ngedengerin? Ngedengerin ya. Baik. Coba diulangi tadi yang udah dipaparin sama si Ica, Siva, sama Ivan. Silakan. Namanya siapa, Kang? Rizky. Oke, coba Rizky. Rizky, silakan sebutkan. Pancasila. Ya. Satu ketuhanan yang maha esa. Dua. Bentar. Suaranya di ini ya, di tegaskan gitu. Volumenya tuh lebih gede lagi. Pancasila. Silakan, Ki. Pancasila. Satu ketuhanan yang maha esa. Dua kemanusiaan yang adil yang beradab. Tiga persatuan Indonesia. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepuk tangannya mana? Iya, Nah, jadi kan di sini tuh jadi kesimpulannya yaitu ya, misalkan dari nilai-nilai Pancasila tersebut tuh ya itu yang kalian tadi sebutin, itu yang dimaksud dengan nilai-nilai. Nah, ada yang tahu nggak lambang dari Pancasila apa? Tahu apa? Nggak tahu. Apa? Lambang. Bhinneka Tunggal Ika. Lambang. Nggak tahu. Garuda. Nengoknya tuh ke kanan atau ke kiri? Ke kiri. Nah, iya benar. Kanan. Siapa yang jawab? Saya. Kamu lagi. Kamu lagi buat Ivan. Buat lebih semuanya diam ya, semuanya diam, duduk yang rapi. Oke. Nanti ibu nilainya jelek, nanti dikasih nilainya cek, mau nggak mau, makanya pada diam, duduk yang tertib ya, ibu lagi
menjelaskan tentang Pancasila. Coba kamu yang tadi bercanda ataupun apa sih berdiri aja. Coba jelasin Pancasila ada 5 kan? Apa aja? Yang pertama. Satu. Nggak tahu kan? Nah, makanya ini tuh buat semuanya ini pelajaran ya. Kalau misalkan ibu lagi nerangin di depan, tolong perhatikan, jangan ngobrol kayak siapa namanya? Intan ini tidak patut untuk ditiru juga ya. Ya. Baik. Nah, di sini kan nih, nilai-nilainya tuh udah tercantum di sini ya. Ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, nah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari kelima ini, kalian tahu nggak sih contoh dalam menerapkan dalam kegiatan sehari-harinya? Misalkan terserah deh kalian maunya mau jawab yang dari sila ke-1, ke-2, ke-4, yang kalian tahu cara menerapkannya, tahu nggak? Dalam kehidupan sehari-hari. Tahu nggak? Tahu nggak? Nggak tahu. Ibu Neneng belum ngejelasin? Udah ngejelasin belum Ibu Neneng? Udah. Kaliannya masih ingat? Enggak. Berarti kalian lupa ya. Manusiawi, nggak apa-apa. Nah, baik, di sini Ibu akan menjelaskan penerapannya dalam kegiatan sehari-hari. Sila ke-1 nih ya, contohnya. Nah, itu yaitu bangsa yang beragama dan setiap warga negara memeluk agamanya berhak memeluk agamanya masing-masing. Nah, jadi misalkan tuh si Ica nih ya, agamanya Islam. Misalnya ini ya, Siva agamanya Kristen. Nah, jadi kalian itu harus gimana ya? Jadi kalian tuh sebagai warga negara berhak memiliki agamanya masing-masing. Kalian paham kan? Jadi si Ica mah agamanya Hindu misalkan, si ini mah agamanya Katolik ataupun Kristen gitu. Nah, boleh gitu. Nah, kamu jangan tidur, nah. Udah. Kenapa dia bolos ya? Ya udah, nanti ibu apain kalau nggak bolos ya? Berarti bolos ya dia. Intan ya? Iya. Sampai bolos. Gak sopan sekali. Jangan ditiru ya, itu nggak baik. Selanjutnya yaitu ada sila ke-2. Nah, sila kedua ada yang tahu nggak? Contohnya, contoh penerapan dalam kegiatan sehari-hari. Masyarakat Indonesia harus bersikap Sebentar, kamu gugup ya? Bisa jawab apa enggak? Enggak. Aduh, lucu banget nih ya. Ini yang belakang, yang di depan mah. Yang di depan ikut berpartisipasi dalam pelajaran saya. Kenapa yang di belakang diem aja? Mana jahat lagi sesuatu be? Ya iya, kita ketawa karena kita tuh ada yang dibahas. Ada yang dibahas kenaon. Ya udah nih ya. Nih, dengerin ya. Duduk, semuanya duduk. Semuanya duduk. Nih, ada yang namanya sila kedua. Contoh penerapannya yaitu nih, seluruh masyarakat Indonesia bersikap manusiawi satu sama lain. Nah, jadi kita tuh harus istilah kata bukan kasar sih, emang peribahasanya itu kita tuh harus bisa memanusiakan manusia. Ada yang ngerti nggak maksudnya memanusiakan manusia? Ada yang ngerti nggak? Ada? Nggak ada. Jadi kita tuh harus bisa apa sih namanya, saling menghargai ataupun saling bertoleransi terhadap saudara kita itu. Jadi kita tuh harus memiliki jiwa manusiawi juga gitu ya. Nggak boleh sembarangan, nggak boleh asal ucap. Berbicara pun ya seenggak, kalau kamu berbicara sama ini misalkan Ica, kamu ngomongnya maaf ya ini masih woi dia gitu kan, itu kan nggak
takutnya dia tuh tersinggung, nggak baik lagi kan. Takutnya kalian nanti malah bukannya berteman baik, malah nah itu nggak baik ya. Jadi bersikap, misalkan tuh dari manusia misalkan dari perkataan tuh ya, sopan santun, etika tuh ya, baik juga ya. Bolehlah ngomong kayak gitu, tapi di keadaan yang sedang bercanda. Kalau misalkan keadaan serius jangan ya. Baik, selanjutnya ada sila ke contoh penerapannya. Ada yang tahu sila ketiga? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Bangsa yang satu dan tidak Kenapa? Tidak baik. Oke. Saudara Kiki, sila ketiga apa? Nah, jadi ini ya, contoh penerapan dari sila ketiga tersebut nih. Jadi, bangsa Indonesia adalah bangsa yang satu dan tidak mudah dipecah belahkan. Nah, tahu kan istilah Bhinneka Tunggal Ika? Apa itu artinya? Apa artinya? Berbeda-beda tetapi tetap satu, berjuang. Artinya apa tuh? Artinya apa lagi tuh? Jadi walaupun kita misalkan dari agama ya, meskipun kita agamanya tuh beda gitu ya, agama saya Islam, kamu Kristen, kamu Hindu, kamu Buddha, tapi kita tuh tetap warga Indonesia, mempunyai tujuan yang sama. Kita tuh mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk memajukan negara kita, yaitu negara Indonesia. Siapa sih yang negaranya gak mau maju? Gak ada. Nah, jadi kita tuh sebagai warga Indonesia tuh yang mau gitu kan memajukan negara kita. Ya enggak sih? Bener kan? Nah, jadi kita tuh tidak boleh terpecah belahkan oleh agama. Dari suku bangsa kita juga beda. Ada suku Bunda. Suku Bunda bukan, itu bukan suku namanya. Ada suku Sunda, ada suku-suku yang lainnya. Bukan suku ini kaki ya, bukan ya. Baik Kiki, yang belakang tadi yang saya sampaikan apa? Suku budaya. Dia taunya suku budaya. Nah, baik, selanjutnya ada sila keempat. Tahu nggak sila keempat? Nanti perkenalkan dulu namanya siapa, Nak? Sipa. Baik, silahkan Sipa untuk menjawab. Bukan memaparkan materi nomor 4. Silahkan. mengutamakan hak dan kepentingan bersama dalam masyarakat diutamakan. Udah. Apa lagi? Udah. Jadi negara mengutamakan rakyat dan kepentingan bersama dalam masyarakat diutamakan gitu. Nah, jadi kita itu misalkan pemerintah itu harusnya tuh mengutamakan keperluan rakyat, bukan kayak keperluan dirinya sendiri pribadi. Ataupun banyak kan kasus nih mengenai kasus maksud saya ada mengenai kasus banyak banget gitu di negara kita yang namanya korupsi. Apa sih tanggapan kalian tentang korupsi itu? Kalian suka nggak sama koruptor gitu? Nggak suka nggak? Kenapa kalian nggak suka? Kenapa? Kiki kenapa bisa nggak suka sama koruptor atau korupsi, para korupsi? Tidak baik dalam hal apa itu? Emang dia ya, faktanya koruptor itu tidak baik karena apa? Dia tuh memakan uang rakyat. Iya. Uang haram juga. Nah ya. Jadi itu banyak banget kan pemerintah yang nggak mementingkan masyarakatnya. Harusnya mereka itu alangkah baiknya tuh mementingkan keperluan masyarakat, misalkan dari sandang pangan dan yang lain-lainnya. Misalkan masyarakat lagi butuh kerjaan, terus butuh kayak bantuan, bansos gitu ya. Nah, harusnya pemerintah dari situ lebih mengutamakan masyarakatnya atau rakyatnya. Nah, apa sih yang pantas hukuman buat koruptor?
Bagi kamu apa yang pantas? Di penjara aja. Berapa tahun kah? 1 tahun. Selamanya. Oh, kamu jahat ya selamanya. Kenapa nggak dibunuh aja? Jadi menurut ya, keadaan kita lagi pandemi kayak gini gitu kan. Pendapat kamu apa sih? Udah mah negara kita lagi susah, tapi para koruptor itu seenak jidatnya gitu ya, mengambil uang, apa sih, memakan uang rakyat. Apa sih pendapat kamu? Pendapat kamu Kiki misalnya apa? Apa pendapat kamu? Apa Cak? Kalau pendapat kamu Cak? Apa? Nah, alangkah baiknya ya. Jadi gini, Ibu. Nah, dari materi yang Ibu pelajari tadi ya udah Ibu paparkan ke kalian, Ibu akan bertanya. Nih pertanyaannya ya. Bagaimana sih penerapan Pancasila dalam kegiatan sehari-hari dari sila ke-1 sampai ke-5? Terserah kalian mau jawab sila yang keberapa. Satu orang satu atau enggak ya dikarenakan ini waktunya udah mepet ya. 2 orang aja kali ya. Ada yang mau menjawab tentang sila pertama? Kamu? Bentar. Namanya Siva kan? Siva. Ya silakan dibacakan Siva. Bangsa yang beragam dan setiap warga negara beragam agama masing-masing. Nah, benar sekali ya. Tadi Ibu udah jelaskan. Bagus. Berarti kamu mendengarkan Ibu di depan ya. Selanjutnya ada lagi yang mau menjawab pertanyaan kedua. Nah, sila kedua. Silakan Ica. Seluruh masyarakat Indonesia harus bersikap manusiawi satu sama lain. Nah, benar ya. Tepuk tangan buat kedua murid Ibu ini. Ayo semuanya tepuk tangan. Nah, Ibu ada permainan nih, botak-batok. Tahu nggak? Nggak tahu. Kalau misalkan botak, tuyul gitu ya. Kalau batok, kelapa gitu ya. Ya udah botak. Merem semuanya. Merem. Botak. Nih, sambil jangan. Di siapa? Revi. Botak apa Revi? Tuyul. Apa? Tuyul. Nah, pintar tuyul. Lanjut. Botak. Kelapa. Nah, Ibu sebenarnya salah tadi, bukan tuyul, tapi kalau misalkan botak itu Tuyul. kepala. Kalau misalkan batok itu baru kelapa. Nah, Ibu salah ya, mohon maaf. Ya udah nih ya, udah kita permainnya cukup sampai di sini aja. Ibu mau ngasih tugas nih ke kalian ya, nanti misalkan dikerjakannya sekarang nih mumpung ada waktunya 2 menit lagi, bukan 2 menit, 5 menit. Tolong kalian diskusikan sama teman-teman kalian. Semuanya aja dibikin lingkaran sekarang. Nanti dulu Ibu jelasin dulu. Sebut ya. Sebutkan ya. Tuhan yang Maha Esa 2. Nih. Sekarang ayo berebut semuanya tulis. Ibu kasih waktu 1 menit. 2 menit. 1 menit ya. Selesai. 2 menit bersih. Intan duduk sama temennya gabung. Diam. Kau kayak di bangke. Dia benar bau tai. Jangan bercanda ya, dikerjakan. Ayo bantu temennya, dibantu temannya ya. Dicakai baca nulis. Udah ya, udah Ca, udah kan? Udah. Ya. Tadi yang tidak mengerjakan siapa? Semuanya Bu. Ibu, Yang tidak mengerjakan siapa? saya membagi. Tadi dia. Dia tidak dapat nilai dari Ibu ya. Yang dapat nilai kalian yang mengerjakan. Baik. Mungkin pelajaran Ibu semuanya dia mau pulang nggak? Baik. Mungkin hanya ini ya
sampai di sini aja pelajaran ibu yang ibu paparkan tentang Pancasila. Jangan dilupain ya, nanti dipelajari lagi. Sebelum pulang, marilah kita berdoa semuanya. Ayo dipimpin KM-nya lagi. Bismillah. KM-nya dipimpin, ayo silakan. Siap tempat duduk. Siap. Pada ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul adzim. Baik, mungkin hanya sampai di sini pertemuan ibu. Nanti besok tuh ya, besok misalkan yang belum mengerjakan tuh dikerjakan lagi ya. Yang tadi jangan lupa, nanti ibu besok ditalar lagi sama ibu tentang nilai-nilai Pancasila, jangan dilupain. Baiklah anak-anak, cukup sampai di situ. Sampai di sini maksudnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.